Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami mau mendengar firman. Berilah kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mendengar dengan baik, dapat mengerti, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang disediakan bagi kita sekalian dalam kesempatan ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara ada pada saat sekarang ini, Shalom, damai sejahtera Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang pertama yang ditempatkan sebagai introitus dalam ibadah ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga. Demikian. Akulah Allah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Firman Tuhan ini tidak hanya mengingatkan bahwa Allah itu Tuhan kita, tetapi firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa kita ini adalah umat-Nya. Firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa kita ini umat-Nya dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat-Nya. Firman Tuhan yang kedua
yang ditempatkan sebagai introitus adalah dari Lukas pasal 9 ayat 35 sampai 36 demikian. Terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri. Dengarkanlah dia. Perhatikanlah perkataan-perkataannya dan lakukanlah. Begitulah seharusnya umat Tuhan itu menjalankan hidupnya. Kita sebagai umatnya semestinya kita senang mendengar perkataan-perkataannya dan melakukannya. Pertanyaan besarnya adalah, sejauh mana hal itu nampak di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menyapa umat Tuhan yang ada di Asia Kecil dengan beberapa sapaan. Mereka disapa sebagai orang lahir baru. Mereka disapa sebagai orang perantau dan pendatang di dunia ini. Mereka disapa sebagai batu-batu rohani yang patut ambil bagian dalam pembangunan rumah rohani Tuhan. Mereka ini adalah petobat baru. Setelah beberapa waktu lalu mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta, di antara mereka ada hanya istri saja yang percaya, sedangkan suaminya belum. Mereka ini mengalami tekanan dari penguasa-penguasa yang ada dan juga dari masyarakat sekitar. Melihat, memperhatikan kondisi yang ada ini, Petrus mengembalakan mereka dengan memberikan pandangan bahwa tekanan yang mereka alami adalah alat uji pemurnian iman untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal. Secara khusus Petrus memperhatikan mereka di samping ada derita dari luar, tapi juga menanggung beban oleh karena istri atau suami mereka belum percaya. Bagaimana istri ini teguh dalam iman dan bahkan dapat dimenangkan. Inilah nasihat atau pengembalaan dari Petrus. Dikatakan, istri tunduklah kepada suami. Artinya menghormati kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Berusaha menyenangkan suami dengan tingkah laku dan perkataan-perkataan. Lebih rinci, Petrus menasihati istri dengan mengatakan,
Perhiasan istri janganlah lahirnya dengan mengepang-epang rambut, memakai pakaian yang indah-indah, memakai perhiasan dari emas atau perak, tetapi memakai perhiasan batiniah yang berasal dari Roh Kudus, yaitu hidup saleh, artinya beribadah kepada Allah, hidup murni, kata-katanya sesuai dengan perbuatan, sikapnya tenang, ada penguasaan diri, lembut, tidak emosian, selalu berharap kepada Tuhan sebagai perempuan-perempuan kudus. Inilah perilaku hidup beriman dan berharap kepada Tuhan dari istri-istri untuk memenangkan suami yang belum beriman. Inilah penginjilan non-verbal. Penginjilan non-verbal sangat dibutuhkan dan sangat perlu ditekankan dalam kondisi-kondisi tertentu. Walau teriak-teriak, bertobatlah, percayalah Yesus, kamu masuk surga. Sedang perilaku penginjil jahat. Bagaimana orang terima Yesus? Perilaku hidup penginjil menghambat orang untuk terima Yesus. Penginjilan non-verbal tanpa kata-kata sangat dibutuhkan dalam situasi umum maupun dalam situasi khusus. Dalam situasi umum, dia meneguhkan berita Injil, perilaku kehidupan penginjil yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan, meneguhkan berita Injil yang diberitakan untuk orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam situasi khusus penginjilan non-verbal, yaitulah dengan kelakuan baik benar yang memuliakan Tuhan, sangat dibutuhkan untuk menjaga situasi tetap kondusif untuk memenangkan orang percaya Yesus. Dengan kelakuan baik, benar, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini, orang akan tertarik, dimungkinkan untuk datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah nasihat Petrus untuk istri dalam rangka memenangkan suami yang belum percaya. Nasihat untuk suami sedikit saja. Hiduplah bijaksana. Tidak hanya bijaksini, tapi bijaksana. Memperhatikan penginjilan juga orang-orang yang belum percaya. Menghindarkan doanya terhalang, tak terkabul
dengan cara hidup berhikmat, merawat relasi dengan sesama, khususnya dengan istri. Sehubungan dengan situasi yang ada sekarang ini, mari kita taati pengembalaan ini, hidup dalam rencana Allah, menerapkan strategi PI tepat demi kerajaan Allah, demi kemuliaan akan namanya. Di samping menyatakan hidup sebagai umat Tuhan yang selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.